Shalom, sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi semangat pagi, semangat yang ada di Amerika ya, dan semangat sore yang ada di Indonesia. Saya percaya salam penuaian, salam terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau mengucapkan Gong Si Facai Sin Nian Kuai Le. Saya percaya kita semua hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kalau dalam Chinese New Year tahun ini dipercaya tahun ular, snake ya. Tapi kita ini anak-anak Tuhan harus percaya hidup kita tidak ditentukan oleh manusia atau situasi kehidupan atau sio binatang atau ramalan bintang dan sebagainya, tetapi hidup kita ditentukan olehnya yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya dan menciptakan kita semua, yang memberikan harapan hari depan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, segala bentuk ketakutan, segala perasaan khawatir itu memang merupakan suatu hal yang manusiawi di mana kita masih banyak kelemahan. Tetapi Tuhan mau ingatkan hari ini, kita ini bisa diliputi rasa takut dan khawatir. Tetapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan mau ingatkan, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena di hadapan Tuhan itu semua sia-sia. Firman Tuhan pada hari ini, ketakutan yang sia-sia. Kenapa? Karena kita ini sebagai orang percaya, orang yang beriman kepadanya itu tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita ini masih hidup di dalam rasa takut, atau kita ini masih hidup di dalam rasa khawatir, berarti kita ini masih kurang percaya. Kita ini masih ragu bahwa kita ini punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita ya, dan yang sumber pertolongan kita dalam segala hal hanya ada di dalam namanya. Amin. Saya ada sedikit kesaksian. Minggu lalu pas acara mau Chinese New Year, itu sibuk ya, mau acara Chinese New Year karena kebetulan saya harus berkumpul bersama saudara-saudara seiman yang ada acara Chinese New Year, dan setelah dari berkumpul makan siang bersama-sama, kita ada rencana ke rumah saya untuk didoakan bersama-sama untuk memuji dan sembah Dia. Saya harus mempersiapkan sebagai tuan rumah yang baik. Amin. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu sungguh baik. Masalah itu datang pada saat mau persiapan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa saya bersyukur? Saya itu lagi persiapan, lagi masak-masak dan sebagainya. Puji Tuhan masak-masak sudah mau selesai dan sebagainya. Tiba-tiba saya tuh bisa teringat koper Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan karena saya mau berpergian, tapi saya tuh bisa teringat koper yang tidak pernah saya pikirkan koper itu. Tiba-tiba waktu sambil masak ini sudah mau selesai cuci-cuci piring ini ceritanya ya. Saya tuh teringat, oh iya ya, saya tuh masih punya koper yang lama loh. Koper itu ada di dalam kloset. Terus ada baju-baju yang rencana saya mau sumbangkan. Baju-baju jaket dan sebagainya. Yang punyanya anak-anak waktu masih kecil itu banyak nggak kepake. Puji Tuhannya, saya akhirnya ambil, langsung bertindak. Oh iya ya, koper itu di mana? Saya ingat koper itu di situ. Saya ambillah koper itu, Bapak Ibu Saudari. Saya turun ke basement. Saya mau masukkan koper itu di dalam basement, di tempat di area untuk taruh koper. Saya berjalan ke sana. Basement udah bersih, semuanya udah bersih. Saya hanya turun ke basement. Saya mau masukkan koper, tiba-tiba kaki saya waktu di dalam ruangan mesin, tempatnya penyimpanan koper, kaki saya tuh menginjak air, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kaget saya, air dari mana? Kok bisa ada di lantai? Dan itu semua air ada di dalam, di bawah koper semua.
Aduh, saya syok Bapak Ibu saudara. Saya ada sedikit rasa khawatir, aduh ada apa ini? Ada sedikit rasa takut sebagai manusia. Ada apa ini? Saya nyalakan lampu dan di situ airnya sudah kemana-mana ya. Tapi saya bersyukur, saya bernyanyi sama Tuhan, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, ini masalah nggak ada apa-apanya. Saya nyalakan lampu, saya ambil ember, saya ambil handuk, mau saya mulai bersihkan. Malah saya bersyukur, wah memang waktunya dibersihkan ya. Jadi saya ambil sekalian itu pembersih dan sebagainya. Saya bersyukur, saya keluarkan itu semua koper. Memang repot, tetapi saya sambil menyanyi, sambil memuji Tuhan, saya bersihkan. Nggak terasa Bapak Ibu Saudari. Dan saya bersyukur sekali walaupun untuk air masih netes. Itu air, saya bingung air dari mana pada waktu itu. Saya setelah membersihkan, saya juga tidak menemukan air dari mana Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai cari Google, saya coba telepon dan sebagainya. Pada waktu saya menunggu di dalam ruangan itu, saya cari informasi sambil saya berdoa, "Tuhan berikan hikmat Tuhan, siapa Tuhan yang mau dihubungi?" Dan itu sudah sore Bapak Ibu. Biasanya kalau sore atau mengeja malam itu susah manggil orang. Wah, saya ini nggak bisa tidur padahal saya sudah capek, Bapak Ibu. Saya sudah kepingin tidur pagian tuh ceritanya ya. Tapi ternyata saya harus bekerja itu dengan air ya. Dan akhirnya saya menemukan orang yang mau dipanggil, puji Tuhan. Estimasi free dan sebagainya. Waktu saya tunggu di dalam ruangan tersebut, saya mendengar tetesan air. Wah, dari mana itu? Ternyata dari humidifier, Bapak Ibu saudara-saudari. Itu air waktu mesinnya on, itu air turun dengan sangat lumayan ya. Jadi saya terkejut, tapi saya tetap percaya pasti semua mendatangkan kebaikan. Untung saya mengatakan, untung ketahuan hari ini. Coba saya tidak bisa membayangkan pada saat banyak tamu datang dan sebagainya. Kalau sampai itu saya tidak turun ke bawah, tidak turunkan koper pada hari itu, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tetap baik. Tuhan mengingatkan. Saya nggak perlu khawatir. Akhirnya orang humidifier itu datang. Dia betulin ada pipe-nya yang perlu diganti. Dan dia bilang, kalau nggak mau pakai mesin ini juga nggak apa-apa. Kalau mau diganti bayar 1.000. Kalau nggak mau diganti ya di off, airnya dimatiin. Akhirnya saya juga belajar ilmu baru. Bagaimana tuh saluran itu sampai ke atas air sampai saya bisa matiin off. Saya diajarin itu sama orangnya. Wah, luar biasa. Saya mengucap syukur sekali karena tepat pada waktunya. Kalau saya terlambat, tidak turunkan koper, saya juga bingung hari itu kok bisa saya ingat koper itu dari mana. Padahal saya tidak ada rencana bepergian, saya nggak mungkin turun basement, karena semua udah beres. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan sungguh baik dan teramat baik. Serahkan setiap persoalan hidup kita kepadanya, Tuhan pasti bela. Hari-hari ini orang juga banyak yang takut ya dengan kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Ya sebenarnya dalam perimigrasian itu difokuskan kepada mereka yang ilegal memang, yang tidak punya identitas atau dokumen. Tapi yang fokusnya yang melakukan tindakan kriminal. Sedangkan sebagian orang Indonesia yang masuk ke Amerika itu secara resmi mereka menggunakan visa dan paspor. Biasanya kesalahan dari mereka adalah hanya overstay. Itu nggak sampai dicari-cari gitu. Jadi saya tetap bersyukur, jadi jangan kita kecewa dengan peraturan yang baru atau sebagaimanapun, tetapi kita tetap melakukan bagian kita. Jadi orang Indo bukan target utama. Jadi jangan takut dan jangan khawatir ya, sekali lagi jangan takut dan khawatir. Tetap percaya, serahkan rencana Tuhan itu terjadi tergenapi dalam hidup kita. Serahkan semua kepadanya. Pasti Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Tuhan mengizinkan kita datang dan tinggal di Amerika, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita tinggal di Indonesia atau di mana saja, saya percaya Tuhan akan menyertai.
Tuhan akan tetap melindungi. Serahkan hidup masa depan kita hanya di dalam namanya. Tuhan pasti campur tangan. Amin. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut. Kekuatan kita tuh hanya ada di dalamnya. Kita harus mengingat kisah firman yang ada di firman Tuhan di Alkitab ya. Bagaimana kisah Daud melawan Goliat. Ini favorit saya ya. Di mana Daud itu kalau kita lihat secara fisik itu enggak ada apa-apanya dengan Goliat. Goliat itu gagah perkasa, kuat yang luar biasa, sudah terlatih perang. Daud itu enggak pernah berperang. Daud itu masih muda. Dia hanya sebagai penggembala domba ayahnya. Kalau kakak-kakaknya Daud memang terlatih perang. Badannya besar-besar, suka mengikuti perang bersama Raja Saul. Kalau kita perhatikan 1 Samuel 17, kalau kita baca itu kita lihat secara fisik. Goliat itu begitu besar, kuat, baju sirahnya aja bersisik. Itu kalau kepenyet enggak lucu ya. Berat bajunya juga berat dan semuanya tombaknya dan sebagainya itu luar biasa. Dia menantang barisan Israel. Tetapi Daud ini responnya beda, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel itu mendengar kata orang Filistin menantang tersebut, cemas hati dan sangat ketakutan. Di situ dikatakan sangat ketakutan. Beda antara takut sama sangat ya. Sangat ketakutan itu luar biasa sekali. Padahal kalau dilihat ini Raja Saul ini dan orang Israel sering mengalami pertolongan Tuhan. Sering mengalami Tuhan tolong dalam peperangan, tetapi pada saat dihadapkan Goliat sangat ketakutan. Bandingkan dengan Daud. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul, akhirnya Saul berkata kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Itulah respon daripada Daud yang luar biasa. Dia percaya, dia punya pengalaman disertai Tuhan. Dia percaya, dia tidak takut dengan Goliat yang secara fisik begitu sangat menakutkan. Dan resikonya kalau kalah apa, Bapak Ibu Saudara-saudari, meninggal. Tetapi Daud berani, dia percaya. Dia maju bersama Tuhan yang hidup. Daud percaya, disitulah imannya Daud diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi secara perhitungan logika, secara pandangan fisik manusia, itu enggak mungkin ya Daud mengalahkan Goliat. Tetapi bersama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi sekali lagi biarlah hidup kita ini tidak dilingkupi oleh segala perasaan takut yang berlebihan ya. Apalagi kalau takut pada persoalan-persoalan yang kita hadapi, enggak ada apa-apanya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang berani dan dalam hal bertindak karena percaya Tuhan menyertai. Seperti Sadrak, Meksak, Abednego, Daniel. Itu salah satu tokoh-tokoh Alkitab yang menggambarkan tindakan orang-orang yang berani, yang tidak takut karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk tidak perlu takut dan khawatir. Kalau ada rasa takut dan khawatir, cepat katakan, Tuhan pasti tolong aku. Tuhan menyertai aku. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Aku pasti menang. Aku pasti bisa. Katakanlah itu dalam setiap perkataan kita. Biar kita bertindak tidak konyol, tetapi minta hikmat Tuhan ya. Kita berani maju bersama Tuhan. Bukan maju dan berani dengan segala hal perhitungan berdasarkan kekuatan kita. Tapi pakailah kekuatan dari Tuhan yang hidup. Amin. Jadi tetap bersandar ya padanya, segalanya pasti Tuhan akan buka jalan. Bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang turut campur tangan.
Amin. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, kita pakai firman-Nya, maka sekalipun Tuhan tidak pernah akan mengingkari, karena Tuhan itu setia. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidup kita. Kita disertai Tuhan sampai hari ini. Kita boleh sehat semua karena kemurahan-Nya. Amin. Dan setelah itu kita harus sungguh-sungguh mengasihinya. Supaya kita hidup dalam perkenanannya. Saat kita lemah, saat kita takut, kalau kita baca firman Tuhan, di situ ada kehidupan. Di situ kita akan dikuatkan oleh firman-Nya. Mari kita buka Mazmur 56. Mari kita buka sama-sama. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Kita baca ya sama-sama ya. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada siapa? Ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setiap daripada kita pasti pernah merasa takut. Lihat film horor takut. Ya kan? Padahal tahu itu cuman film tapi bisa takut ya. Karena ada roh di situ. Roh ketakutan ada di situ. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Jadi jangan takut dan jangan jadi penakut. Itu lebih parah lagi ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa tapi mudah takut. Lebih parah lagi. Berarti tidak percaya dia punya Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan ada bersama kita, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan akan bela kita. Amin. Apapun harus kita hadapi. Jangan dihindari. Kalau dihindari tidak akan selesai. Hadapi. Percaya Tuhan beserta kita. Saat kita takut, kita harus tetap percaya. Yang pertama, kalau kita pelajari sekali lagi, yang pertama kita harus menjaga hati kita. Jaga hati ini tetap penting ya. Karena kalau kita jaga hati, kita bisa tetap pegang janji-janjinya. Hari-hari ini kita banyak dan sering mendengar atau mengalami. Banyak orang itu suka apa? Suka menjaga hartanya. Suka menjaga uangnya. Suka menjaga pangkat dan kedudukannya. Suka menjaga penampilannya. Semuanya baik. Baik, Bapak Ibu Saudari. Enggak ada yang salah. Tapi yang utama, Tuhan mau kita jaga hati kita. Karena hati kita ini adalah sumber kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu diibaratkan sumber air Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika sumbernya kotor, nggak sehat, nggak bisa kita minum. Nggak bisa kita pakai. Jadi hati kita ini harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Ada kisah yang mungkin kita sering dengar ya. Seorang suami istri yang selalu makan bersama-sama setiap pagi. Si suami melihat dari jendela rumahnya, itu tetangga kok mobilnya kotor semua ya. Nggak dibersih-bersihin, habis kena snow dan sebagainya kok kotor terus. Padahal saya ini sudah bersihin mobilnya sampai berapa kali ya, mobil mungkin bersih. Tapi itu kenapa kok bisa kotor terus ya? Lihat tetangga lagi di sebelah kanan, kotor juga itu mobil. Kenapa nggak dibersih? Males kali ya, mungkin suaminya besoknya lagi suaminya bilang gitu lagi ya. Kok nggak dibersih-bersihin itu ya? Kok kotor sebagainya. Padahal banyak yang sudah bersihin, dia nggak bersihin. Besoknya demikian lagi suaminya bilang, lama-lama istrinya mulai penasaran kan. Diceklah tuh, mana yang kotor yang sebelah mana ya. Akhirnya waktunya bersih-bersih rumah, jendela-jendela mulai disemprotin, dibersihin. Akhirnya, wah
Kalau gitu jendelanya yang mungkin kurang bersih kali ya, ngembun gitu kali ya. Jadi akhirnya besoknya, "Mana tuh, udah bersih nggak itu mobil-mobil?" "Iya bersih juga ya mobil-mobil situ." "Iya, lah jendelanya yang kotor bukan mobilnya yang kotor." Jadi sekali lagi, tetangga bukan mobil tetangga yang kotor, tapi jendela rumah yang kotor. Seperti lagi Saul, suka iri hati kepada Daud. Kenapa? Karena perkataan daripada orang-orang wanita-wanita yang memuji Daud. Daud itu mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Sedangkan Saul beribu-ribu. Sehingga panas hati. Akhirnya Saul berusaha membunuh. Makanya firman Tuhan, jaga hati. Tulus, setia, rendah hati. Kita harus menyenangkan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Yang kedua, kita harus waspada supaya ketakutan ini tidak menyerang kita. Kita harus menjaga perkataan kita tuh tadi. Ya, perkataan kita tuh harus kita jaga. Ucapan kita, perkataan kita yang positif, yang membangun iman kita. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan itu yang menguatkan kita. Jangan sampai karena kita takut, terus kita menjadi mudah emosi, kita mudah marah, kita mudah memaki-maki, kita mudah bentak-bentak, bahkan berkata-kata yang tidak baik, saling menyakitkan. Semuanya itu membuat persoalan hidup bukan semakin selesai, tapi semakin rumit, semakin buruk. Karena kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik itu tadi. Dan akhirnya kalau mendengar perkataan yang tidak baik atau mengucapkan perkataan yang tidak baik, sehingga kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik. Karena janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, kita harus juga menjaga pergaulan hidup kita. Supaya kalau kita berkumpul sama orang-orang yang membangun, maka kita akan dikuatkan. Untuk kita nggak gampang takut. Kita nggak gampang khawatir. Karena kita menjaga pergaulan kita dengan orang-orang yang seiman, yang saling menguatkan, maka kita akan dikuatkan, mendapatkan nasihat yang baik, bukan nasihat yang salah. Kadang dari teman kalau nasihatnya tidak baik, kita mengikuti apa kata teman, sehingga kita menjadi salah jalan, sehingga kalau ada masalah ataupun kita mudah menjadi takut, kita menjadi lemah, kita menjadi khawatir, sehingga masalah bukannya selesai tetapi semakin rumit. Yang keempat, untuk kita menghindari segala rasa khawatir dan takut, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudari, untuk menghadapi masa depan yang penuh kemenangan, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga pergaulan kita. Hiduplah dalam kekudusan, maka perkenanan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita kan nggak ngerti masa-masa sukar ini bisa terjadi kapan saja. Hari-hari ini kita sudah melihat banyak peristiwa yang terjadi, padahal baru bulan Januari baru berlalu, Februari kita memasuki. Tetapi kita mendengar banyak peristiwa bencana alam, kebakaran di Los Angeles, dan yang sangat berita yang akhir-akhir ini, berita pesawat terbang berjatuhan. Beberapa kali, bukan satu kali, beberapa kali pesawat jatuh, banyak orang yang meninggal. Dan itu hal yang sangat-sangat, berita yang sangat tidak enak. Kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka dikuatkan. Tetapi hari-hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Dan juga banyaknya harga saham yang berjatuhan yang tidak stabil juga, naik turun. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok, tapi tetap percaya bersamanya pasti ada jalan keluar. Asal hidup kita benar-benar jaga yang betul, maka kita hidup dalam kekudusan sebagai benteng kehidupan kita, sehingga janji firman Tuhan Mazmur 91 itu terjadi, tergenapi dalam hidup kita, biar kita kuat senantiasa di dalam namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Tuhan punya rencana yang terbaik
dalam setiap kehidupan kita. Masa depannya baik untuk setiap kehidupan kita. Biar kita benar-benar mau hidup benar di hadapannya. Biar kita tidak mudah hidup dalam ketakutan. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Segala ketakutan yang sia-sia dijauhkan dari setiap kehidupan kita. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.